Shalom semua, shalom. Shalom. Evenu shalom alaihim. Tahu artinya? Aku membawa damai bagimu. Evenu shalom alaihim. Aku membawa damai bagimu. Jadi kalau saya sampaikan, tolong disampaikan juga sama saya. Seperti perkataan yang sama. Biar sama-sama kita dapat berkat damai sejahtera ya. Jadi saya ulangi kepada seluruh tahanan Polres Toba ini saya sampaikan Evenu shalom alaihim. 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 Evenu shalom 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 alaihim. Pernah dengar itu? Itu di Pompes pondok pesantren saja dinyanyikan itu. Yang di Jawa yang lagi masalah bagi pemerintah Indonesia, pro dan kontra dinyanyikan itu. Itu lagu orang Israel. Jadi jangan kalah kita. Ya. Ada banyak bahasa-bahasa Israel yang kita sering sebut. Shalom itu haleluya. Ya kan? Nah itu kalau dinyanyikan, saya sampaikan kepada saudara-saudara, saudara-saudara sampaikan kepada saya, sama-sama kita dapat berkah. Tadi saya janji sama komandan Pak Sinaga, biasanya saya suaranya lantang, keras. Karena ada dari pertemuan di situ, memang ini jadwalnya tempo-tempo. Biasanya Kamis di sini kan, betul? Kamis pagi ya. Karena saya mitra Polda, jadi saya nggak tergantung hari Kamisnya. Ya, jadi maklum Pak Komandan, tempo-tempo. Jadi kebetulan juga nomornya lengket di HP saya yang rusak. Makanya nggak ada konfirmasi. Saya langsung tanpa konfirmasi. Biasanya saya telepon dulu, komandan, saya mau masuk jam sekian. Siap kan begitu. Jadi saya rutin kemarin. Cuma belakangan ini sudah hampir 2 bulan ya saya nggak kemarin. Saya rindu. Habis dari sini seperti yang saya katakan, saya itu masuk ke Polres Taput di Tarutung ya. Kalau di sana lebih sesak itu, kalau di sini masih luas. Ya. Itu berjejer itu selnya begini. Dan mereka nggak bisa keluar. Kalau di sini masih bisa gangnya begini. Ya siapa pernah tahanan Tarutung? Ada? Nah sehingga saya mondar-mandir lah begini, mondar-mandir. Jadi ini sudah dalam ibadah ya. Sekalipun saya cerita, kita sudah masuk dalam ibadah. Perhatikanlah sikapmu. Kalau mau saudara beribadah, beribadahlah. Tapi kalau enggak mau beribadah, silakan tidur, enggak apa-apa. Ya silakan tidur, ngorok, karena tidak kewajibanmu, saudaraku, untuk ibadah di sini ya, tidak kewajibanmu. Jadi jangan pakai istilah coba-coba, ikut-ikutan daripada enggak ada waktu. Atau cari perhatian dari polisi. Ya jangan. Kalau saudara beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Hanya waktu paling 1,5 jam. Jaga kesucian. Kalau saudara masih bisa tertawa-tawa di gerejamu, di sini jangan coba-coba. Karena Tuhan marah. Ini juga gereja. Siapa percaya ini juga gereja? Coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, tidak percaya ini gereja juga, tidak salah, tidak ya? Kenapa saudara percaya ini gereja? Yang angkat tangan tadi, tolong angkat tangan lagi. Kenapa percaya ini gereja? Di mana ada kebaktian, di situ ada. Amin. Yang wanita. Karena nama pendeta ada di sini. Ya? Karena nama pendeta ada. Karena ada Bapak Pendeta di sini. Karena di mana ada ibadah, di situ gereja. Yang sini tadi yang angkat tangan, apa jawabannya? Sama juga ada yang berbeda? Yang tidak angkat tangan,
Kenapa saudara tidak setuju ini tidak gereja? Karena ini penjara. Karena penjara. Kenapa rupanya penjara itu? Tolong kita jaga kesucian, ya. Kenapa rupanya penjara itu? Kita terbuka saja. Kenapa? Menunggu para orang yang salah. Karena di penjara orang-orang yang salah. Ada lagi tambahannya? Cukup? Yang angkat tangan, yang tidak tadi banyak itu yang tidak angkat tangan. Coba. Ayo terbuka biar melakukan perbuatan yang tidak diizinkan, yang bertentangan dengan agama. Maksudnya di sini, ya sama jawabannya. Karena di sini orang-orang jahat, orang-orang berdosa, maka ini tidak gereja. Yang tidak angkat tangan, coba yang sini tadi. Biar saya kasih jawaban nanti. Coba yang cepat. Kenapa Anda tidak setuju ini gereja? Ayo yang cepat. Waktu kita terbatas. Ada yang tambahan? Karena gereja itu adalah sebuah bangunan. Ya sebaliknya dong. Kan Anda tidak setuju ini gereja. Justru yang mengatakan ini gereja lah jawaban itu. Ya kan? Nggak tepat. Coba nggak ada lagi? Oke. Yang muslim di sini siapa di sana? Ya, selamat ya yang muslim. Selamat hari 1 Muharram 1445 ya. Saya sebagai pendeta misionaris evangelis Daniel Pardede, pada saat itu di Polda juga saya menyampaikan itu kepada masyarakat kawan-kawan kita di sana. Selamat hari 1 Muharram ya, tahun baru Islam 1445. Kita di sana itu enjoy ya, banyak sekali itu. Kalau dulu itu sampai mendekati 100 orang di Polda, dan paling banyak di Polres. Pernah di Polres Tabes sampai 700 orang, bayangkan itu. Banyak sekali berlapis-lapis. Ya, kalau di sini ya sekitar seginilah. Jadi saya mau jelaskan, ini juga ibadah sebelum kita berdoa dan bernyanyi nanti lagu tadi ya. Ya. Yang mengatakan karena Bapak Pendeta ada di sini, maka itu adalah gereja. Puji Tuhan. Sekalipun tidak salah, ya ada betulnya. Tadi sini karena apa tadi di sini? Karena di mana ada kebaktian, disitulah gereja. Ya, sama juga itu jawabannya. Yang pada akhirnya, di mana orang memanggil nama Tuhan, di situ gereja. Ya, jadi kalau jawaban yang tadi mengatakan di penjara itu orang-orang berdosa, orang-orang jahat, maka itu bukan gereja dalam artian bahwa Tuhan tidak ada di situ. Betul atau betul? Betul? Maka Tuhan tidak ada di sini kan? Yang menjawab tadi, justru sebaliknya saudaraku. Saya mau katakan kepadamu kawan, Tuhan lebih dekat kepada orang-orang berdosa. Lebih dekat kepada orang-orang yang ditahanan. Jangan kira Tuhan itu lebih dekat kepada kami-kami ini yang selalu menyebut nama Tuhan. Tuhan tidak perlu mengontrol kami lagi. Dia tidak perlu mengawasi kami lagi. Karena kami sudah pegang janji. Kami sudah ditabalkan. Tinggal sekarang pertanggungan jawab penabalan saya dulu. Apakah saya mencari jiwa-jiwa atau tidak? Jadi saya bilang 24 jam. Tuhan sebetulnya bisa lepas kontrol dengan saya. Yang menyebut pendeta, menyebut melayani penjara-penjara. Tetapi justru jawabanmu itu jawaban yang paling salah. Tuhan lebih dekat kepada orang-orang jahat. Biar orang jahat itu kembali ke jalannya. Dan satu hal, jangan kira gereja itu adalah bangunan. Seperti angkat tangan yang HKBP, angkat tangan. Ya, GKPI.
Yang karismatik, coba yang karismatik angkat tangan dulu. Nggak ada yang sini karismatik, Pentakosta, Betel, ya. Bukan bangunan itu gereja. Kepala gereja siapa? Tuhan Yesus. Dan yang paling tepat adalah gereja yang paling benar. Gereja mana? Gereja paling benar apa? Katolik. Puji Tuhan. Ada yang membantah? Anda seorang Katolik? Tidak. Oh, apa alasannya gereja paling benar adalah Katolik? Tolong. Ayo, kita buka-bukaan, tidak salah. Anda tidak ditangkap polisi. Anda tidak ditambah pasal penghinaan gereja. Jangan ketawa. Apa alasannya Katolik gereja paling benar? Jangan asal jawab. Mendingan gak usah dijawab kalau nggak tahu jawabannya. Siapa lagi di sini? Ada? Tidak? Cuma satu yang berani menjawab. Kenapa takut? Polisi nggak tangkap kau karena itu melaksanakan apa perintah Allah yang dalam Alkitab terlaksana, melakukan puasa 40 hari 40 malam. kalau gereja lain tidak. Anda Katolik, HKBP, kenapa nggak masuk Katolik aja? Coba lebih jauh. Saya mau interaktif. Di gerejamu setiap hari Minggu tidak ada interaktif. Di sini buka-bukaan kita. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Jawaban itu salah dan keliru dan total. Ingat perkataan saya dan katakan sama saya bersama-sama. Gereja, katakan, gereja tidak ada yang sempurna di dunia ini. Gereja yang paling sempurna, pegang dadamu dulu, ada di dalam diri saya. Ada di dalam diri saya. Itulah gereja yang paling sempurna, kawan. Mungkin pendetamu tidak pernah mengatakan itu. Bukan aku yang mengatakan itu, tapi firman Tuhan. Coba yang kuat. Oh, ada hubungannya ke situ. Hubungannya ke situ ada perkataan tubuhmu itu adalah bait Tuhan karena roh Tuhan ada pada dirimu, pada tubuhmu. Jadi kalau saudara percaya dengan perkataan itu dan roh Tuhan ada padamu, dirimu sendiri itu adalah gereja yang paling benar. Gereja saya HKI banyak kekurangannya. Banyak HKBP apalagi samanya itu. Mau karismatik juga, mau Katolik, Advent. Saya bisa buka-bukaan, tapi bukan momen ini saya mau kasih tahu. Gereja mana yang tidak ada kekurangan? Saya bisa berani buka-bukaan. Bukan menurut saya, tapi menurut perkataan Injil atau Bible. Kalau kita mau telah. Jadi maka daripada itu dirimulah, dirikulah gereja yang paling sesungguhnya. Karena gerejamu tidak ikuti perkataan saya. Karena aku adalah gereja yang paling benar. Karena semua gereja punya kelemahan dan kekurangan. Aku percaya roh Tuhan yang ada padaku bisa memimpin aku ke jalan yang benar. Tepuk tangan dulu pada sudah. Saya tidak mengajarkan ajaran sesat. Kalaupun saudara tidak pernah dengar itu di gereja, tidak, semua itu kembali dari perkataan Bible. Terima kasih diingatkan kepada saya. Tubuhmu itu roh Tuhan di situ berkenan. Maka itu rawatlah tubuhmu. Ya, siapa yang masih merokok di sini? Angkat tanganmu dulu. Hampir semua. Tolong jangan ketawa.
Siapa yang tidak merokok lagi? Hanya 2 orang, 3 orang di sini? Ya. Mantan perokokkah atau tidak pernah merokok? Tidak pernah merokok. Sama sekali. Kalau Bapak ini mantan perokok? Sama sekali, Pak. Sama sekali, puji Tuhan. Siapa pernah makan narkoba? Gak usah ditangkap polisi. Kejujuranmu gak langsung ditangkap kau nanti. Ini kita berbicara tentang Tuhan. Amin. Siapa yang pakai ganja? Kalau di sini buka-bukaan kita, walaupun polisi dengar, saudara tidak akan ditangkap. Ini hubungan firman Tuhan. Kalau saudara ditangkap setelah polisi mengetahui Anda seorang pelaku tindak pidana, ya kan begitu. Ya kalau hanya mendengar gitu nggak bisa. Kalaupun saudara mengaku saudara pembunuh, tanpa dibuktikan polisi, saudara nggak bisa disangkakan seorang pembunuh. Harus betul-betul terbukti Anda lah yang membunuh itu. Nah, biar jangan melebar. Khotbah saya katakan tadi, masalah gereja itu adalah dirimu sendiri. Karena gereja bukanlah yang menyelamatkanmu. Hanya menjalankan agar saudara menemukan kebenaran dan keselamatan. Tepuk tangan yang pelan saja. Kurang keras sedikit lagi. Oke. Cukup. Ya. Jadi saya sudah katakan tadi, saya adalah mitra Polda Sumatera Utara. Saya juga pakai kartu anggota mitra Polda Sumatera Utara itu ke Polda yang lain. Saya pernah bawa ke Padang, pernah saya bawa ke Pekanbaru. Saya pernah bawa juga itu ke Polda Jakarta Raya untuk bisa saya melayani orang-orang yang ditahan di situ. Apalagi di Polres Sumatera Utara ini. Jadi tidak sulit saya masuk ke ruang tahanan asal ada dulu konfirmasi bahwa saya mitra Polda Sumatera Utara, sebatas saya mau melayani tahanan-tahanan. Tepuk tangan untuk Kapolres Toba ini. Cukup. Terutama Kasat Tahti. Tepuk tangan dulu sama Kasat Tahti. Ya. Jadi tidak ada halangan bagi saya seperti hari ini tanpa konfirmasi, silakan. Karena misi dan visi saya untuk keselamatan. Tidak ada misi lain. Ya. Sekalipun saya seorang advokat juga, saya tidak mengatakan, kasusmu kasih sama saya. Kasusmu kasih sama saya. Kan gitu. Bukan. Sekalipun memang terkadang ada yang memberikan kasus itu sama saya. Dan termasuk saya tidak bikin nanti tempat durung-durung di sini. Semua tahu durung-durung kan? Persembahan. Iya, ini kebanyakan orang Batak jadi durung-durung. Iya. Jadi murni saya itu datang kemari menjalankan visi dan misi saya sejak tahun 87. Saya melayani tahanan. Dimulai di kota Jakarta sampai saat ini. Kalau saya mulai khotbah tahun 76, tatkala saya SMA kelas 2. Siapa belum lahir tahun 76? Banyak yang belum lahir. Saya sudah mulai khotbah di situ. Dan saya mau buktikan bahwa Tuhan membentuk saya bukan karena pengajaran manusia. Bukan karena saya pernah masuk sekolah tinggi teologi dan sebagainya. Tetapi Tuhan menangkap saya seperti dia menangkap Saulus. Jadi Paulus. Karena tidak ada niat sedikit pun dari Saulus jadi orang Kristen. Sedikit pun tidak. Karena dia anti Kristen. Dia asli agama Yahudi yang anti Kristen. Dan sampai sekarang agama Yahudi belum menerima Yesus. Itulah yang ditunggu-tunggu. Bayangkan itu. Udah 2023 tahun lamanya. Mereka masih menunggu Sang Mesias. Nanti buka Yesaya, di situ nggak ada Yesaya ya, perjanjian baru, perjanjian lama itu.
Tidak, di Yesaya 53 saya mau jelaskan, di Yesaya 53 itu sering dibacakan oleh agama Yahudi tentang kedatangan Mesias. Enak sekali baca Yesaya 53. Bahkan lambungnya pun sudah ditulis, itu sudah tertusuk, bayangkan itu. Tapi mereka tidak percaya, sudah dilihat Yesus ditusuk lambungnya, Yesus sudah mereka gantungkan. Apa kata lebih bodoh? Bodoh kali itu, berabad-abad mereka membaca Yesaya 53, padahal di mata kepalanya sendiri mereka menggantungkan dia di kayu salib dan lambungnya ditusuk, sudah tertulis di situ. Jadi saya mau katakan kepadamu kawan semua, kalau firman Tuhan saya sampaikan kepadamu sekarang ini, engkau masih mengeraskan kepalamu dan tidak mau menerima kenyataan jalan pertobatan, hati-hati. Lebih bagus saudara tidak mendengarkan firman hari ini. Silakan tidur daripada saudara dengar. Saya sudah sampaikan apa adanya, saudara tidak mau merespon. Ya, bahaya. Karena itulah salah satu syarat Yesus yang sudah mengalahkan kematian, naik ke surga dan akan mau datang kembali seperti janjinya, dan sedang ditunggu-tunggu sampai sekarang. Kenapa dia tidak datang? Salah satu alasannya, firman Tuhan belum tersampaikan ke seluruh pelosok dunia. Dia tidak mau firman itu tidak tersampaikan kepada semua orang. Harus sampai. Kenapa harus sampai? Agar orang nanti yang akan dimasukkan ke dalam penjara tidak membela diri. Tuhan, aku nggak pernah dengar firman. Tuhan, aku tidak pernah mendengarkan kabar pertobatan. Betul juga kan? Jadi itulah makanya firman Tuhan belum tersampaikan ke semua orang. Dan saya tambahkan dua lagi. Mengapa dia sampai sekarang tidak datang? Karena jumlah orang yang mati di dalam Tuhan belum mencukupi. Belum. Jadi kalau meninggal keluargamu jangan bilang sudah ke sorga. Itu salah total itu. Saya lihat orang-orang Batak kalau udah ke sorga dia katanya. Menangis, jangan. Masih Maradian kan begitu. Kan ditulis di situ, di Son Maradian. Tapi kok dibilang ke sorga? Kalau dibilang mau menuju ke sana masih jauh itu. Cukup aja lah bilang sudah beristirahat. Gak usah dibohongi anak-anaknya biar jangan nangis lagi. Banyak salah saya lihat orang-orang Batak kalau sudah meninggal keluarga. Bukan itu. Katakanlah bahwa roh penghibur akan datang seperti janji Yesus pada saat khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu Matius 5 ayat 4. Siapa yang bisa sanggup menyebutkan 8 kata bahagia dalam Matius 5? Ada? Coba kita dengar yang kencang. Yang pertama, berbahagialah yang berduka cita, mereka akan dihibur. Itu yang keberapa itu? Oke, urutannya bisa. Sebutkan dulu 8, itu satu. Berbahagialah yang lemah, sebab mereka akan dikuatkan. Berbahagialah yang lapar, sebab mereka akan dikenyangkan. Terus? Berbahagialah yang 4, yang keempat? Cukup? Ditambah yang lain? Siapa yang sudah CD di sini? Sudah semua? Sudah. Ini belum Bapak ini. Enggak ikut CD ya? Ini kan sudah sering kita ingat 8 ucapan bahagia. Kalau bahasa Bataknya itu hatuau nawalu. Kenapa lupa? Jadi saya ingatkan lewat tahanan Polres Toba ini, biar saudara gairah dengan firman Tuhan. Tuhan, aku berjanji. Coba sama-sama kita katakan, Tuhan, aku berjanji. Lewat ibadah di sini, aku akan ingat perkataan 8 bahagia
yang Tuhan pernah ucapkan kepada 5.000 orang. Saat ini Tuhan, aku mau mendengarkan 8 kata bahagia yang pernah Tuhan Yesus ajarkan di bukit. Semoga, maaf, saya tidak mau pakai kata semoga. Ini iblis sedang mempengaruhi saya. Di mana firman Tuhan disampaikan suka iblis mengganggu. Kata semoga jangan pernah sebut. Ya, ini iblis sedang mempengaruhi saya ini. Saya tidak pernah pakai kata semoga. Dalam bahasa Bataknya itu anggiat. Ya, itu mudah-mudahan artinya. Sudah? Ini sedang dia pengaruhi saya ini. Percayalah, di mana firman Tuhan selalu ada yang mengganggu saya. Nanti saya khusus untuk itu saya tambahkan kepadamu. Kenapa saya katakan jangan pakai semoga. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Ikuti saya. Saya akan mengingat kata 8 bahagia daripadamu, Tuhanku dan Juru Selamatku. Amin. Jadi saya tidak pakai kata semoga ya. Kalau kata semoga mudah-mudahan itu, makanya nanti dia katakan mudah-mudahan aku menolong engkau mengingat itu. Hati-hati ya, bahasa Batak pernah saya bikin surat sama Eporus. Tolong kata anggiat itu hilangkan itu di Bible atau sama buku lagi. Tidak sesuai dengan iman Kristiani. Siapa yang percaya ada surga? Siapa yang percaya? Nggak ada yang percaya ada surga? Masih ragu-ragu ya. Tapi kalau imanmu mengatakan aku mudah-mudahan masuk surga, mendingan tinggalkan agamamu dan ibadahmu. Tuhan benci dengan saudara memakai mudah-mudahan. Seharusnya bagaimana? Saudara harus yakin betul. Saudara pernah buka Markus 11 ayat 24. Sambil buka, tolong yang kencang nanti baca. Ya, saya mau katakan kepadamu kawan-kawanku semua di sini. Soal iman itu harus dengan yakin dan percaya. Kalau katanya mudah-mudahan termasuk saudara ikut-ikut di sini, mudah-mudahan aku diberkati Tuhan, mudah-mudahan aku dikuatkan Tuhan, saudara tidak akan dapat. Ikut-ikutan saja. Tapi harus saudara percaya lewat ibadah saya di sini, saya akan sembuh kalau saya sakit. Saya akan kuat kalau saya bingung, cemas, ragu, bimbang, ragu, ketakutan. Saya akan dapatkan lewat ibadah ini, saudara akan dapat itu. Jangan sekedar ikut-ikutan. Tuhan paling benci dengan orang yang ikut-ikutan. Mendingan saudara jangan ibadah. Tapi kalau saudara sudah berangkat dengan yakin, dengan ibadah ini aku akan mendapatkan kekuatan. Tatkala saudara sakit, saudara akan dapat kesembuhan. Tuhan kasih. Sudah dapat? Sudah. Yang kencang baca. 3 Markus 11 ayat 24. 3 ya. Belum. 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya,